Hai Charis Kids, Shalom dari Kaiko, dimanapun adik-adik berada saat ini. Apa kabar semua? Kaiko berdoa semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Hari ini kita akan ibadah bersama dengan Charis Kids. Tidak hanya memuji menyembah Tuhan, tapi kita juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama perjamuan kudus. Jadi, adik-adik di rumah boleh meminta bantuan kepada orang tua untuk menyiapkan elemen perjamuan kudus. Dan saatnya kita akan menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang.
dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yesus, kemuliaan-Mu
Nah, sekarang saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Adik-adik sudah mempersiapkan elemen perjamuan kudus kan? Sekarang kita pegang roti di tangan kanan kita dan bersama-sama ikuti Kaiko, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan di atas kayu salib. Oleh tubuh Tuhan dan bilur-bilur Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengangkat darah Tuhan Yesus dan ikuti Kaiko bersama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahanku. Dan hari ini aku menjadi orang benar dan orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Kaiko kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan buat saya. Hari ini melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh, saya sehat sempurna, dan saya menjadi orang benar dan orang kudus bersama seluruh keluarga. Saya akan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, kita katakan amin. Oke Rizky, sekarang sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersekolah minggu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Rizky, sebelumnya selamat hari Minggu ya. Sekarang sebelum Kak Belinda mulai cerita Alkitabnya, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk lihat gambar yang berikut ini nih. Ayo, kira-kira ini gambar apa ya? Sekelompok apa ya ini namanya? Ada yang bisa jawab nggak? Apa? Aku nggak kedengeran deh. Coba jawab yang lebih kencang lagi. Kira-kira ini pekerjaannya apa yo? Bener, ini adalah gambar dari sekelompok tentara. Semua rambutnya dicukur, bahkan harus pakai seragam tentara meskipun mereka sedang dalam kemah. Dan mereka juga harus melakukan apapun yang komandannya perintahkan. Nah, jadi tentara itu artinya harus menaati apapun yang diperintahkan sama komandannya. Ketika komandannya suruh untuk push up sebanyak 50 kali, mereka harus menaatinya. Mereka nggak bisa nawar, kayak misalnya jawab nih, wah nggak boleh 5 kali aja, atau mungkin 15 kali aja. Itu mereka nggak bisa. Jadi tentara itu harus menjalankan apa yang diperintahkan. Mereka itu gak bisa berdebat dengan siapapun yang sedang menugaskan mereka. Nah, ketika mereka diberikan perintah, mereka itu cuma harus jawab doang dengan kalimat kayak, siap, laksanakan. Mereka harus menaatinya. Nah, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang seorang di Alkitab yang tahu banget tentang mematuhi dan memberikan perintah kepada pasukan tentara.
Jadi ceritanya gini nih, ada seorang perwira Roma dan mungkin dia terlihat seperti yang ada di gambar ini. Coba kita lihat yuk. Nah, perwira itu sudah dilatih untuk perang dan dia punya ribuan pasukan yang siap untuk menaati semua perintahnya. Di Alkitab bahkan dikatakan ketika ia datang untuk bertemu Yesus, ia menceritakan tentang seorang yang lagi sakit dan gak bisa bergerak. Nah, di situ Tuhan Yesus yang kita tahu sangat baik berkata kalau ia akan datang dan menyembuhkannya. Ketika seseorang yang sangat kamu sayang tiba-tiba sakit dan saking sakitnya jadi nggak bisa pergi ke dokter atau ke rumah sakit, mungkin kamu mau sekali untuk dokternya bisa datang ke rumah untuk ketemu orang sakit itu. Iya kan? Nah, di cerita ini sangat luar biasa sekali loh. Perwira ini bukan bilang ke Tuhan Yesus untuk segera datang, tapi dia malah menjawab Tuhan Yesus dengan seperti ini. Kita baca sama-sama yuk. Di Matius 8 ayat 8b. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia meminta Tuhan Yesus untuk mengatakan apapun supaya semua hal tersebut bisa terjadi. Dia berkata lagi di dalam Matius 8 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lalu setelah Tuhan Yesus mendengar hal itu, Tuhan Yesus menjawab, katanya, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan pada saat itu juga sembuhlah prajuritnya itu. Nah, di Alkitab juga ditulis loh, kalau Tuhan Yesus saja heran mendengar hal yang dikatakan perwira tadi. Adik-adik nanti bisa lihat ya ayat selanjutnya di Matius 8 ayat 10. Tapi apa sih yang dilakukan atau yang dipercayai sama perwira tadi? Perwira tadi percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat punya kuasa untuk menyembuhkan. Dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hanya dengan mengucapkan satu kata saja. Dan apa yang dipercaya sama perwira tadi itu betul loh. Coba kita lihat ayat yang berikut ini. Alkitab yang mengatakan Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan. Di Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Lalu di Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Nah, Tuhan Yesus yang ada dulu di cerita Alkitab itu adalah Tuhan Yesus yang sama hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan segala jenis penyakit dan kepada siapapun yang mau untuk disembuhkannya hari ini. Karena Tuhan Yesus yang sama juga yang berkata di dalam Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, adik-adik Charis Kids, hari ini kita udah dengar kabar yang begitu baik sekali. Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang begitu baik, dan Dia juga Tuhan yang sangat menyayangi adik-adik semua. Nggak ada satu penyakit pun
yang nggak bisa disembuhin sama Tuhan Yesus. Dan kamu hanya tinggal terima saja kesembuhan yang diberikan sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Belinda mau ingetin adik-adik juga. Kalau misalnya ada apapun, misalnya adik-adik rasa sakit atau ada anggota keluarga adik-adik yang sedang sakit, adik-adik bisa berdoa buat mereka dan minta sama Tuhan Yesus kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus janjikan. Sekarang sama-sama kita berdoa yuk. Kita mengucap syukur buat kabar baik kita hari ini. Sama-sama lingkar tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan yang selalu memberikan kesembuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Charis Kids, hari ini kita akan mengerjakan aktivitas dari buku kita. Kita buka yuk, minggu pertama di halaman 10. Kalian jangan lupa ya untuk membaca catatan renungan cerita Alkitab kita minggu ini. Kita buka halaman berikutnya. Aktivitas kita minggu ini ada 2. Untuk peralatannya, kalian bisa ambil dari kantong yang kalian dapatkan yang ada tulisannya minggu 1. Untuk cara membuatnya, kalian bisa membaca petunjuk yang ada di sini ya. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa minta tolong orang tua atau kakak kalian. Kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mengirimkan hasil kerja kalian ke kakak pembina Charis Kids, supaya kalian bisa mendapatkan bintang Charis. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa minggu depan ya. See you! Ibadah gereja anak Charis Kids telah selesai. Tapi jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang terdapat di buku Charis Kids. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Jesus most beloved children, we are precious in His heart.